Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tunggu Anda lihat yang berkaitan dengan tema kita. Ini ada yang nggak berkaitan. Dia mengatakan, Ustadz, Ana pernah melihat biografi Imam Ahmad. Kalau sang imam baru berfatwa ketika umur 40 tahun. Pertanyaan Ana, apakah hal itu masih bisa diterapkan di zaman sekarang? Ahibati fillah, Imam Ahmad baru selesai menuntut ilmu umur 40 tahun. Dan beliau menikah pun setelah umur 40 tahun. Karena beliau keliling kemana-mana. Baru balik ke kampungnya, disitulah beliau memberikan fatwa. Tapi Al-Imam Syafi'i umur 17 tahun sudah memberikan fatwa. Al-Imam Malik juga kalau nggak salah ya. Jadi tergantung Al-Imam Bukhari. Tergantung kondisinya. Jadi bukan masalahnya umur fatwa itu. Ketika dia sudah berilmu dan ada kapasitas, memiliki kapasitas untuk berfatwa, fatwa. Kalau enggak, nukil fatwanya para ulama. Saya sudah kehilangan hidayah dan iman pada diri saya. Saya sudah kembali kepada kemaksiatan yang saya kerjakan dulu. Diri ini sudah tidak takut lagi dengan Allah, Ustaz. Bantu solusinya, Ustaz, agar Allah memberikan saya iman dan hidayah lagi. Yang pertama, antum berangkat ziarah kubur. Datanglah ke kuburan. Kadangkala Nabi SAW ziarah kubur itu malam hari. Tapi di negeri kita, kuburan itu jadi tempat apa? Tempatnya hantu, tempatnya pocong. Ada usaha dari sebagian orang supaya nggak ziarah kubur nih orang. Di mana ada pocong jemaah? Mati sudah dia. Memang ada keyakinan yang tidak benar yang mengatakan bahwasanya ruhnya orang mati itu bergentayangan. Ada yang mengatakan nanti kalau saya mati saya datengin kamu. Tidak ada. Engkau imma diazab, imma dikasih nikmat. Nggak ada ceritanya ruhnya keluar jalan-jalan. Maka datang ziarah kubur. Kemudian setelah itu antum perbanyak zikir. Orang yang hatinya mati ini harus dihidupkan. Zikir. Zikir ini amalan yang tidak membutuhkan energi besar dan tidak membutuhkan kondisi tertentu. Udah, antum sekarang semua yang membuat antum lupa dari Allah tinggalkan. Handphone antum matikan. Boleh jadi sebulan antum putus hubungan dengan handphone. Zikir, baca buku, lakukan hal-hal yang bermanfaat. Karena kalau hatinya sudah mati bahaya jemaah. Boleh jadi antum dicabut nyawanya dalam kondisi berbuat dosa. Yang ketiga, ganti kawanmu. Karena biasanya orang itu nyaman berbuat dosa dengan yang seversi, sefrekuensi. Maka tinggalkan. Dan terus banyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Nasihat ana, besok antum datang ke masjid sebelum azan, mulai subuh. Terus nanti antum sholat qobliyah subuh. Lalu setelah sholat qobliyah subuh, antum banyak berdoa di situ. Lalu sholat subuh. Habis sholat subuh selesaikan zikir. Nanti zuhur seperti itu. Antum coba 3 hari lah. Insya Allah Allah kembalikan rasa yang pernah antum nikmati dahulu dari keimanan tersebut. Nah, ini mungkin pertanyaannya mirip dengan yang tadi. Ana ingin bertanya, istri ana mu'allaf. Kami sudah 8 tahun menikah, tapi belum diberi keturunan. Gimana caranya Ustadz supaya kami sabar menerima ujian ini dan ikhlas? Jazakallahu khairan. Ahibati fillah, Nabi Ibrahim dikasih anak ketika umur 86 tahun.
Beliau nabi. Aisyah radhiyallahu taala anha istrinya nabi, sampai mati nggak punya anak. Hafsah putrinya Umar, istrinya nabi, sampai mati nggak dikasih anak. Zainab, Juwairiyah, Ummu Habibah, istri-istri nabi itu nggak ada yang punya anak kecuali Khadijah radhiyallahu taala anha. Sabar. Allah itu mengatakan lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Antum 8 miliar manusia milik Allah. Pulau Jawa, Sumatera milik Allah, semua dunia milik Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Yahabu liman yasha'u dzukur, yahabu liman yasha'u inatha, wa yahabu liman yasha'u dzukur, au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Sebagian orang dikasih anak perempuan semuanya, sebagian dikasih anak semuanya laki. Padahal keinginan orang itu berpasang-pasangan. Ada yang laki, ada yang perempuan. Ini ada orang punya anak 8, semuanya perempuan. Hamil yang ke-9. Kata suaminya, kalau engkau nanti lahir perempuan lagi, aku akan ceraikan engkau. Lahir perempuan ya, mah. Mau ngomong apa? Emangnya yang bikin anak tuh istrinya? Engkau suaminya, engkau bikin? Nggak bikin juga, nggak bisa. Allah. Sebagian anaknya laki, sebagian masya Allah berpasang-pasangan. Ada yang tanya, gimana antum kok bisa berpasang-pasangan? Ada cara tersendiri? Oh ada caranya. Caranya seperti ini, seperti ini. Udah praktek caranya. Keluar lagi tetap perempuan. Loh, kok tetap perempuan keluarnya? Manusia cuma berusaha. Yang menentukan Allah. Wa yaj'alu may yasha' aqima. Innahu alimun qadir. Dan sebagian orang Allah jadikan mandul. Allah itu maha tahu dan maha kuasa. Maka engkau jangan khawatir. Anak itu bukan sumber kebahagiaan. Bahkan Nabi SAW mengatakan al-waladu majbanatun majhalatun mahzanah mabkhalah. Anak itu sumber kesedihan, sumber kebahagiaan, sumber kebodohan. Mahzanatun mabkhalatun majhalah. Satu lagi tadi apa? Sumber kebodohan, kebakhilan, kesedihan, majbana, sumber kepengejutan. Tapi memang anak itu fitnah, ujian buat orang tuanya, perhiasan kehidupan. Orang kepingin punya anak. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Iya. Tapi Allah ingatkan wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amalan soleh, ketaatan kepada Allah, zikir itu lebih baik dan lebih bisa diharapkan. Aisyah nggak punya anak, nggak ada masalah. Oh kan nggak ada yang mendoakan Ustaz. Ya orang kepingin punya anak tapi nggak dikasih, mau apa? Maka nasihat anak jangan pernah berputus asa, teruslah berdoa, mengatakan Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan kepada aku anak-anak yang soleh. Pertanyaan terakhir jamaah, anak mau tanya Ustaz, anak adalah anak dari broken home,
kerusakan rumah tangga dikarenakan ibu selingkuh, kemudian sampai ayah jatuh sakit dan cerai, ibu menikah sama selingkuhannya. Ana bertanya, bolehkah ana menjauhi dan tetap mendoakan ibu? Karena kalau melihat ibu dikhawatirkan dendam sama selingkuhannya. Jazakallahu khairan. Jamaah, kadangkala musibah itu membuat sebagian orang sakit karena dia nggak kuat nahan musibah tersebut. Tolong ketika antum kena musibah, yakin bahwa sebelum antum lahir musibahnya udah dicatat. Katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kamu sang anak ini bagaimana menyikapi ibunya? Bapaknya belum mati kan? Iya, bapaknya sakit. Engkau kuatkan hati bapakmu. Ayah nggak usah mikirin ibu. Selesai sudah bercerai, alhamdulillah. Ayah tahu ibu selingkuh, kemudian ibu minta cerai, alhamdulillah. Cari ganti yang lebih baik. Karena orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berkata, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibahku ini dan berikan aku ganti yang lebih baik. Yakin Allah kasih ganti yang lebih baik. Terus buat sang anak, sudah selesai, ibumu sudah cerai, berpisah sama bapakmu, tapi tidak ada putusnya anak sama ibu. Engkau jangan merasa dendam sama selingkuhannya, karena boleh jadi ibu juga yang mau. Ya udah, mudah-mudahan dua-duanya bertobat. Bagaimana sekarang engkau datang ke ibu, mengajak ibumu ke surga? Karena bagaimanapun jamaah, kita punya kewajiban berbakti kepada ibu kita, kepada ayah kita, walaupun keduanya kafir. Walaupun keduanya kafir, kita nggak boleh taat dengan kekafiran dan kemaksiatan. Tapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dampingi keduanya dalam kehidupan ini dengan cara yang baik. Maka engkau sebagai anak datang kepada ibu, sudah, dosanya ibu antara ibu sama Allah Azza wa Jalla. Dan boleh jadi kalau ibumu bertobat, dia jauh lebih baik daripada sebelum dia berbuat dosa. Maka bagaimana engkau mengajak ibumu untuk kembali kepada Allah, bukan untuk kembali kepada bapak, bukan. Itu yang dapat Anda sampaikan jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Perbanyak doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.